لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas paman Nabi SAW yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Dukungan tidak selalu datang dari seluruh keluarga terdekat. Hal itu pula yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika menerima risalah kenabian, beliau SAW justru merasakan permusuhan dari pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib bin Hashim merupakan salah satu paman Nabi SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Namun tahukah kenapa ia diberi nama Abu Lahab? Lahab artinya adalah yang menyala-nyala. Sebutan itu disematkan karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab. Namanya bahkan diabadikan melalui surah Al-Lahab yang terdiri atas 5 ayat. Asbabun Nuzul, surat itu diterangkan Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Konteksnya adalah sesudah Nabi SAW menerima wahyu pertama. Awalnya, beliau SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang waktu kemudian, turunlah surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka beliau SAW pun mulai menyebarkan risalah Islam secara terbuka. Suatu hari, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah SAW lalu berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Mereka serentak menjawab, "Kami percaya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, Abu Lahab langsung menyahut, "Celaka engkau! Apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam lalu menurunkan ayat ini, yakni surah Al-Lahab kepada Nabi SAW. Surah Al-Lahab sendiri secara harfiah berarti gejolak api atau sabut. Pada ayat keempat dan kelima disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Maknanya adalah istri Abu Lahab kelak juga akan merasakan siksa api neraka. Riwayat Ibnu Jarir yang sampai pada Yazid bin Zaid menyebutkan, suatu ketika istri Abu Lahab menebarkan duri-duri ke jalan yang biasa dilalui Nabi SAW. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Lahab ayat ke-1 hingga ke-4. Untuk diketahui, surah Al-Lahab turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Karena itu, banyak ulama yang berpendapat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai salah satu mukjizat. Kematian Abu Lahab terjadi setelah perang Badar. Waktu itu, dia tidak mengikuti pertempuran tersebut. Dengan menyetor 4.000 dirham, dia meminta seorang temannya, Al-Ashi bin Hisham, untuk menggantikannya di medan perang. Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrikin Quraisy. Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah. Dia pun meregang nyawa dan tewas. Jasadnya diabaikan orang-orang 3 hari berturut-turut. Bau busuknya menyeruak. Para tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam boks kayu. Dimasukkanlah peti kayu dan isinya itu ke dalam lubang tersebut. Cara menguburkannya begitu merepotkan.
orang-orang tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan peti tadi dari kejauhan. Sesudah itu, lubang tadi dilempari dengan kerikil dan tanah sampai rata. Semua kesempurnaan hidup yang dimiliki oleh Abu Lahab tak menjamin hidupnya menjadi berarti, sebab semua hal tersebut tak ada artinya tanpa rasa keimanan, sehingga Allah pun menghinakannya dan bahkan mencatatnya sebagai orang yang celaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Paman dari Rasulullah SAW tersebut dikenal dengan nama Abu Lahab karena kekafirannya. Karena kekafirannya, Allah kekalkan nama Abu Lahab untuknya dan menyebutnya dengan nama Abu Lahab di dalam Al-Quran. Meskipun Abu Lahab terkenal cerdas, namun kecerdasannya tersebut tak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11-12 dengan Abu Lahab, sang istri yang bernama Ummu Jamil Aura merupakan orang yang ingkar terhadap Allah dan memiliki sifat yang kejam. Pada suatu ketika, Ummu Jamil Aura sengaja meletakkan kayu dan tumbuhan berduri di tengah jalan untuk melukai Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, nama Ummu Jamil Aura diabadikan dalam surah Al-Masad dengan julukan sebagai wanita pembawa kayu bakar. Berdasarkan kisah hidup Abu Lahab, umat Islam dapat memetik hikmah bahwa kesempurnaan hidup seperti kekayaan, jabatan, kecerdasan, ketenaran, paras yang rupawan dan berbagai kenikmatan dunia bukanlah segalanya. Segala kesempurnaan hidup yang dimiliki manusia sesungguhnya tak akan ada artinya jika tak dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.